kurma yang ada di kerajaan Saudi, di mana ada kurang lebih sekitar 20-an lebih, di mana pertama kurma Anbarah yang dagingnya lunak, ini harganya mahal dia. Kurma ini adalah kurma Madinah Munawwarah, ukurannya besar, diameternya antara 2,5 sampai 3 cm, bentuknya kerucut dan panjang. Nah, warna kurmanya agak merah, tapi distribusinya terbatas. Kalau orang-orang ke Madinah maka dia akan lihat jenis kurma-kurma yang kerucut panjang kemudian merah sampai 3 cm panjangnya. Ini jenis kurma dari Madinah Munawwarah. Kemudian yang kedua ada kurma Barhi yang warnanya kuning dan rasanya manis lezat. Ya, makanya kalau ke sana juga banyak jenis kurma yang bisa dinikmati. Bentuknya silindris pendek mendekati bulat, ukurannya sedang, dan hasilnya satu pohon bisa mencapai 115 kg per tahun. Dan dia tersebar di wilayah Riyadh dan Qasim. Kemudian juga kurma Barni, warnanya kuning pada fase busar dan ukurannya besar setengah kering. Jenis kurma ini adalah kurma Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemudian tumbuh juga di Ala dan Bisyah dan digunakan untuk digunakan dalam industri. Dan ada juga kurma Daklah Nur, yakni kurma setengah kering yang ukurannya ada yang sedang, ada yang besar dan bentuknya oval panjang. Warnanya juga merah marjan ketika telah sempurna tumbuh dan berubah menjadi warna ambar pada masa fase rutab, dan waktu kematangannya dia agak lambat dan pohonnya berbuah lebat. Hasilnya berkisar antara 90 sampai 120 kg per tahun. Dan ini jenis kurma yang langka. Ada lagi kurma Khulwah yang warnanya merah, enak dimakan pada fase busar dan tersebar di daerah utara dan barat Laut Arab Saudi. Ada juga kurma Khidri, yakni jenis kurma yang banyak diperdagangkan. Warnanya hijau pekat pada fase tamar dan ukurannya besar dan panjang, dan dia tersebar di wilayah selatan dan barat daya kerajaan Saudi tentunya, dan sabutnya sedikit. Ada lagi juga kurma Khanizi yang warnanya kemerah-merahan, tersebar di wilayah Qatif. Ada lagi kurma Khalas, ini banyak juga yang kita dapati bahkan sampai di negeri kita. Kurma Khalas ini warnanya kuning seperti aprikot pada fase busar, lalu berubah menjadi kuning sawo bercampur merah pada fase tamar, dan rasanya sangat istimewa. Saya juga ada beberapa kali menikmatinya dan biasa dimakan pada fase pertumbuhannya. Ini sering dimakan di negeri kita. Ya, kemudian tersebar di semua wilayah khususnya di Syarqiyah. Kemudian kurma Al-Maktumi, yakni warnanya kuning terang pada fase busar, rasanya lezat, memiliki lapisan lilin yang sangat lembab, dan dia tersebar di wilayah Qasim dan Riyadh. Ada lagi kurma Munifi yang ke-10, yakni bentuknya oval, warnanya kuning, beratnya mencapai 20 gram. Wah, lumayan ini ya. Kemudian dipasarkan pada fase setengah matang, dan matangnya pada bulan September. Hasil pohonnya rendah, tidak mencapai 70 kilo per tahun. Dan dia aslinya adalah di wilayah Riyadh, tetapi berhasil dikembangkan di Qasim dan sekarang mulai menyebar di Qasim. Kemudian yang ke-11 kurma Nabud Saif, yakni jenis kurma yang berdaging empuk dan dia kuning pada fase busar, lalu berubah menjadi emas, warna kuning emas kemerah-merahan pada fase tamar, dan rasanya enak dimakan pada fase tamar, dan dia tersebar di wilayah Riyadh dan bentuknya oval, tengahnya bergelembung, ukurannya sedang. Ada lagi yang ke-12 yakni kurma Nabtah Ali, yakni ukurannya ada yang sedang, ada yang besar, kepala yang bisa dikupas dan diameternya 2,5 sampai 3 cm. Warnanya kuning pada masa pertumbuhan dan pohonnya berbuah lebat, hasilnya rata-rata 95 kilo per tahun dan terdapat di wilayah Qasim dan Wusta ya. Dan sangat banyak sekali tentunya, ada Razin, ada Rutan, ya, masing-masing memiliki manfaat yang sedikit ya, ada perbedaan, ada yang sama, ada yang berbeda. Ada juga Sukari yang banyak juga di negeri kita, kurmanya bagus, warnanya kuning, ukurannya sedang, bagian tengahnya bergembung, dimakan di semua fase pertumbuhan dan banyak tersebar di wilayah Qasim. Dan waktu pematangannya juga tidak terlalu lama, cara pengawetannya dengan dibekukan. Ya, tingkat kemanisannya tinggi, makanya ini disebut Sukari karena manis sekali. Rasanya enak, istimewa, dan tulangnya lunak ketika telah menjadi tamar. Tetapi tentunya yang paling istimewa yakni kurma Ajwa, ya, di mana kurma Ajwa ini memiliki rasa yang paling sempurna, ya, diinginkan oleh orang-orang yang tahu, yakni kaum muslimin. Ya, adapun selain muslim, mereka lebih mengejar 4 kurma, yakni Syahdi, Sayyir, Khadrawi, dan Khastawi dikarenakan rasanya. Tetapi kaum muslimin lebih mengutamakan kurma Ajwa dikarenakan dia memiliki keistimewaan di samping dari susunan karakteristiknya, kemudian sifatnya, rasanya, ya, kemudian tingkat derajat karakteristiknya juga, kemudian kekuatannya juga. Ini lebih sempurna dari sisi penelitian ilmiah klasik dibandingkan dengan kurma yang lainnya. Ya, dan dari sisi syar'i juga
mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW, yakni korma ajwa ini ya. Demikian tentunya ketika kita membahas korma bukan buah yang asing lagi ya.